Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Galatia 2 ayat 19 dan 20 demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara sekalian, kekristenan bukanlah agama hukum, di mana keselamatan dari murka Allah ditentukan oleh ketaatan kepada hukum Taurat. Jika keselamatan ditentukan oleh ketaatan kepada hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dan oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kekristenan adalah sebuah relasi pribadi antara orang percaya dengan Allah yang dimungkinkan karena Kristus telah melakukan semua yang tidak bisa kita lakukan, yaitu menggenapi seluruh hukum Taurat sampai mati di kayu salib. Ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka bersama Kristus yang telah mati bagi kita, kita mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Namun, bukan berarti kita boleh hidup sembarangan. Sebab kita mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat adalah agar kita hidup bagi Allah. Seorang penulis buku tafsiran surat Galatia berkata bahwa kebenaran oleh iman bukanlah asuransi untuk hidup kekal, tetapi kesempatan baru yang diberikan Allah kepada manusia yang dilumpuhkan oleh dosa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara, sebagai orang berdosa, kita memang tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup benar. Tetapi kita bisa bersandar kepada kebenaran Kristus yang telah melakukan semuanya bagi kita. Ketika kita jatuh, kita tidak perlu terus merasa tertuduh dan berputar-putar dalam penyesalan yang mematikan. Kita bisa datang kepadanya, mengakuinya dengan tulus dan jujur, memohon pengampunan, dan bertobat. Jika kita mau senantiasa berproses dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengubah kita dari dalam, sehingga kita dapat menghasilkan buah roh. Itulah hidup di dalam kasih karunia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat menghargai dan menghidupi semua yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita itu. Amin.